Pips, good morning. Hari ini hari Senin dan gue baru aja merenungkan sesuatu lalu berkesimpulan sebenarnya nggak ada yang perlu kita khawatirkan, gelisah, overthinking dan lain sebagainya tentang perkataan orang atau makhluk-makhluk Allah lainnya seperti bisikan syaitan, ya kan, atau syaitan dari kalangan manusia gitu kan. Padahal kita itu udah sering banget menyadari bahwa kita tuh di garisnya masing-masing kok, nggak kemana-mana, kita tuh di orbitnya masing-masing. Ibarat kata gitu ya, ibaratnya kalau kita itu bintang-bintang, planet, itu kita di orbit garisnya masing-masing dan kita nggak perlu pusing-pusing gitu loh mikirin, oh si ini dia udah begini, oh si itu udah begitu, buat apa gitu kan. Jadi sebenarnya bisikan-bisikan itu kan makhluk ya kan, cuma ada yang bisa terlihat ya kan, ada wujudnya yaitu manusia, lalu ada juga yang tidak ada wujudnya yaitu jin gitu kan, yang menjadi syaitan gitu kan. Apa sih itu? Yaitu membahas tentang bagaimana para syaitan itu dari kalangan jin dan manusia sangat berupaya keras, berusaha untuk membuat kita itu pikirannya tuh berantakan terus gitu kan. Jadi kita mengkhawatirkan, kita overthinking, kita gelisah terhadap sesuatu yang sebenarnya itu bukan ranah kita, atau membuat diri kita tuh merasa kurang, membuat diri kita tuh merasa uh, tersudutkan, yang bener-bener depres banget gitu loh, yang bener-bener di bawah banget gitu, sampai kita tuh kayak nggak punya secercah harapan sedikit pun gitu loh dalam menjalani kehidupan ini. Hidup cuma sekali, habis itu masuk ke dalam kehidupan akhirat, ya kan Pips? Di dalam K-drama Genie Make a Wish ini membuat gue kembali teringat gitu ya, bahwa ketika para syaitan itu dari kalangan jin dan manusia itu berupaya untuk membuat kita itu tidak memiliki rasa harapan gitu kan, untuk apapun itu di hidup kita selama kita hidup sementara di dunia ini ya. Dan itu uh, mereka berupaya dengan berbagai macam strategi dan taktik, mengeluarkan segala macam ikhtiar mereka gitu ya, kan semua usaha yang mereka lakukan untuk bisa membuat kita tuh down. Contoh nih, contoh misalnya kita ini mendengar perkataan-perkataan dari para syaiton kalangan jin dan manusia, lalu kita merasa diri kita nih secara karakter, secara kepribadian, secara sifat, sikap, atau apapun itu yang menggambarkan tentang identitas diri kita, akhirnya kita overthinking, pikiran kita tercampur aduk dengan perkataan-perkataan para syaitan dari kalangan jin dan manusia. Akhirnya kita seperti kehilangan diri kita sendiri. Sering banget kan kayak gitu. Jadi mereka membuat diri kita tuh seolah-olah bingung. Ada apa ini? Ada apa dengan diri saya? Gitu. Padahal udah jelas kita sering menyadari bahwa kita itu beda garis edarnya, kita beda orbitnya, tapi tujuan kita sama. Apa? Yaitu balik kembali kepada Allah suatu saat nanti, itu udah pasti. Maksudnya meninggal, wafat, mati gitu kan. Atau kita mencapai tujuan masing-masing yang kita kejar gitu kan, tujuan kehidupan. Karena kita ini terdistraksi, terpengaruhi
campur aduk dengan berbagai macam pendapat opini orang lain yang sebenarnya tidak betul. Misalnya nih, para syaitan dari kalangan manusia dan kalangan jin, mereka mengatakan begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu tentang diri kita. Padahal kita tuh gak kayak gitu. Padahal kepribadian kita, karakter kita gak kayak gitu. Cuma kita itu dicuci otaknya dengan distraksi, dengan pengalihan, dengan ini, dengan itu, pokoknya dengan segala macam alasan, sehingga kita tidak bisa melihat diri kita sendiri itu sebenarnya seperti apa sih. Kita tidak bisa melihat, membedakan mana sih yang hak, mana sih yang batil, mana sih yang benar, mana sih yang salah. Karena kita terlalu banyak distraksi, banyak pengalihan. Udah kita alihkan saja. Itu distraksi namanya. Kalau di dalam ilmu komunikasi, kita biasa sebut tuh namanya noise. Ya, noise atau noises gitu ya. Maksudnya adalah apa? Gangguan. Maksudnya apakah gila? Apakah gila kita? Bukan. Maksudnya adalah itu bentuk dari pengalihan atau sesuatu yang berisik atau berantakan, dan itu masuk ke dalam konotasi distraksi tadi. Ngerti gak maksud gue? Gue jelasin secara bahasa kali ya itu. Gue jelasin secara teori gitu. Karena kita ini sudah biasa, ya kan, dengan konsep distraksi pengalihan ini, ya kan, sehingga mudah tuh masuk para syaitan dari kalangan manusia dan kalangan jin. Mau ngapain? Ya untuk melancarkan lah, ya kan, apa yang menjadi tujuan mereka. Tujuan mereka kan pasti beda-beda, ya kan. Intinya untuk membuat kita itu merasa kita tuh gak bisa untuk melalui semua yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini yang hanya sementara. Jadi kita tuh kayak dibuat, oh kita tuh gak mampu, Allah pasti ninggalin kita tuh gak akan bisa gitu. Sehingga kita menormalisasi mengatakan tidak bisa itu kepada orang lainnya. Paham gak maksud gue apa? Karena kita tuh sudah terbiasa melihat sesuatu yang besar, entah itu mimpi yang besar, doa yang besar, cita-cita yang besar, harapan yang besar, itu tuh adalah hal yang mustahil. Itu tuh hanya orang-orang yang privilege aja yang bisa mendapatkan itu. Padahal kita bisa loh mendapatkan sebagian karunia Allah Ta'ala. Bisa loh kita dapetin itu. Kenapa enggak? Gitu. Hanya saja belum mulai kita sudah pesimis. Belum mulai kita udah oversharing. Belum mulai kita udah overthinking. Akhirnya kita berputar-putar aja terus di situ. Ya kan? Terus nanti ada kejadian apa di lingkungan kita, di circle kita, kita cenderung menormalisasi hal-hal yang udahlah kayak gitu mah cuekin aja. Udahlah, enggak usah dibawa ribet. Udahlah gini gitu. Nah, itu yang menjadi bumerang. Makanya negara kita enggak maju-maju gitu. Sedangkan di depan mata kita nih ada ilmu gitu kan. Kita dengar juga ilmu, bukan hanya tentang ilmu agama ya. Ilmu dunia juga seperti itu. Kita lihat nih, kita dengar, kita ketahui. Nah, tapi karena kita sekarang
kebanyakan ilmu yang tersebar, akhirnya kita jadi bingung. Kenapa sih kayak begitu? Karena kita banyak menelan informasi di zaman yang serba cepat ini. Emang kayak gitu ya kak zaman sekarang? Dari dulu kayak gitu coy. Dari dulu kayak gitu. Cuma mungkin ada segelintir orang yang baru memahami hal tersebut sekarang gitu. Jadi kita cenderung mendefinisikan, mendeskripsikan kita itu secara karakter, secara pribadi itu berdasarkan omongan, perkataan para syaitan dari kalangan manusia dan jin yang muter-muter di dalam pikiran kita. Gitu. Kecuali kalau kalian memang sudah melihat, oh ini emang ada kecenderungan nggak beres nih. Kecuali udah kayak gitu ya. Oh ini udah, oh yang ini udah saatnya emang selesai. Sudah saatnya kadaluarsa. Seperti roti gitu loh. Roti tawar yang kalian beli gitu kan di pasar, di supermarket, itu kan nggak mungkin dong tuh roti sampai 1 bulan gitu kan. Jadi sudah ada masanya ini selesai, berakhir gitu. Ada juga yang memang masih berkutik di situ, masih terjebak di situ. Ada juga yang memang sudah melangkah, macam-macam sih, beda-beda ya kan. Jadi gitu pips. Jadi kita tuh cenderung, yang gue lihat ya, menormalisasi gitu loh perkataan orang lain sebagai bentuk validasi mendefinisikan, mendeskripsikan tentang diri kita tuh sebenarnya seperti apa sih. Oh kita tuh karakternya kayak gini, kita tuh orangnya kayak gini gitu. Kan melihat dari validasi atau penilaian orang lain gitu. Padahal belum tentu bener. Kebanyakan di masyarakat yang gue lihat masih berantem sih. Ya gitu deh. Distraksi. Itu dia. Ya kan? Makanya sekarang kita benar-benar merasa sudah muak kan. Kalau gue sih emang udah muak sih ya bersosial media. Jujur capek banget. Dan sekarang udah pada mulai sadar juga untuk detox dari sosial media. Bukan karena apa-apa, tapi karena sekarang fitur template-nya itu sengaja dibuat untuk mendistraksi kita. That's the point. Sehingga kita kesulitan mencerna, kesulitan mendefinisikan, mendeskripsikan diri kita itu sebenarnya pribadi yang seperti apa, karena banyak sekali informasi yang masuk sampai-sampai kita tidak punya waktu lagi untuk me time. Bukan karena menutup diri, tapi kita jadi nggak punya waktu untuk duduk sendiri. Tujuannya untuk merenung, untuk berpikir gitu, secara pelan-pelan. Makanya banyak kan yang mengalami fenomena teh hijau, ya kan? Maksudnya apa? Hambar. Banyak yang mengalami kehidupannya itu rasanya hambar karena tidak menemukan sesuatu yang menggairahkan lagi di dalam kehidupan mereka gitu kan. Entah itu berkaitan dengan hubungan, entah itu berkaitan dengan karir, dengan anak-anak kalau yang udah punya anak, terus mungkin kegiatan sehari-hari yang cuma jadi rutinitas, itu kan bisa menjebak kita di situasi teh hijau itu gitu loh. Karena kita kesulitan mencerna sebenarnya diri kita itu seperti apa. Intinya kita dibuat perlahan lupa dengan jati diri kita sebenarnya dan dengan jati diri kita sebagai manusia, karena distraksi tadi. That's the thing. That's the point. Okay, peeps. Thank you for watching. Bye-bye.